Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Garman, Islam melepaskannya dari jerat narkoba. Melihat penampilannya sekarang dengan tutur kata yang lembut dan jenggot yang lebat, dan posisinya sebagai koordinator forensik di Brooklyn Mental Health Court (AS), orang mungkin tak percaya kalau Mustafa Garman menghabiskan hampir setengah perjalanan hidupnya di dunia kriminal dan narkoba. Tapi Islam telah mengubah jalan dan cara hidupnya sehingga Garman mampu meninggalkan dunia hitamnya dan hidup tenang dengan tuntunan Islam. Garman warga AS keturunan Afrika yang kini berusia 64 tahun mengungkapkan perjalanan hidupnya 20 tahun silam hingga ia mengenal Islam. Sejak kecil Garman yang tumbuh di kawasan miskin Harlem sudah akrab dengan kemiskinan, penderitaan hidup, narkoba dan alkohol. Ia hidup sebagai tunawisma. Saya masih ingat bagaimana ketika saya merasa sangat lapar, tubuh saya lemah karena kelaparan, kata Garman yang sejak usia muda sudah harus berjuang melawan kecanduan narkoba dan minuman keras. Garman mulai mengenal narkoba dan alkohol sejak usia 13 tahun. Hingga kedua benda-benda haram itu menjadi bagian dari gaya hidupnya sampai 30 tahun kemudian. Menurut Garman, ia terbiasa menghisap marijuana dan minum wine agar bisa diterima di tengah teman sepergaulannya. Kondisinya makin parah ketika ibu Garman bekerja di bar yang akrab dengan minum-minuman keras. Saya sering menemui ibu saya di bar, kata Garman. Kecanduan Garman terhadap narkoba mencapai puncaknya saat ia mulai menggunakan kokain dan membuat Garman malas belajar dan akhirnya memilih berhenti sekolah saat itu masih di kelas 10. Kokain membuat perilaku Garman menjadi bertambah buruk. Ia mulai berani mencuri bahkan mulai ikut berjualan narkoba untuk memenuhi kebutuhannya saat kecanduan pada kokain kambuh. Hal pertama yang ada di pikiran Anda adalah bagaimana mendapatkan barang itu lebih banyak lagi, ujar Garman. Tak heran jika Garman pernah lebih dari 30 kali keluar masuk penjara dan merasakan pahitnya kehidupan penjara karena kasus-kasus kriminal yang dilakukannya mulai dari menjual narkoba sampai perampokan. Titik balik. Di tengah kehidupannya yang kacau akibat karena kecanduan narkoba dan bolak-balik masuk penjara, Garman yang dibesarkan di tengah keluarga Kristen Baptis mengenal agama Islam. Ketika itu tahun 1972, pada usia 27 tahun, ia kemudian menikah dengan seorang muslimah. Setelah mulai mengenal Islam dan menikah, Garman ternyata belum juga meninggalkan gaya hidup yang kriminal. Garman mengakui ketika itu ia tidak sepenuh hati masuk Islam dan tidak berpikir untuk mengubah gaya hidupnya. Pola pikir saya saat itu masih sama. Saya sama sekali tidak berubah, aku Garman. Akibatnya istri Garman minta cerai karena Garman tetap akrab dengan dunia narkoba dan penjara. Garman mulai berpikir untuk berubah pada tahun 1998 setelah 40 tahun hidup di jalan, bertahan hidup dari makanan pembagian, mencuri, menggunakan narkoba. Garman memutuskan untuk memulai kehidupan yang baru. Hal pertama yang ia lakukan adalah mendatangi tempat-tempat rehabilitasi pecandu narkotika. Ia datang ke pertemuan-pertemuan lembaga Narcotics Anonymous dan mendapatkan bantuan dari organisasi The Bridge, sebuah organisasi yang membantu para tunawisma dan orang-orang yang kecanduan narkoba. Di tempat itu Garman bertemu dengan seorang mentor beragama Islam bernama Amin. Aminlah yang membantu Garman menjadi seorang muslim sejati sambil menjalani proses rehabilitasi dari kecanduan narkoba. Amin sendiri dulunya juga seorang pecandu heroin dan mengidap penyakit AIDS. Pada Garman, Amin mengenalkan apa yang disebut Milati Islami, sebuah program penyembuhan bagi pecandu narkoba berdasarkan prinsip-prinsip Islami. Dalam program itu kami berdiskusi tentang bagaimana mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahas tentang sholat, kata Garman mengenang masa lalunya. Sedikit demi sedikit Garman mulai menapaki kehidupan barunya yang bebas dari narkoba. Hal itu diakui oleh Lucille Jackson yang mengelola The Bridge. Menurut Jackson, Garman telah menemukan kembali Islam yang dulu pernah dikenalnya dan itulah titik balik kehidupan Garman. Ia memanfaatkan program ini dengan cara yang positif dan menerapkan ilmu yang didapatkannya dengan baik, kata Jackson. Terkesan dengan kemajuan Garman, Jackson memberikan pekerjaan pada Garman di The Bridge sejak Garman masih dalam proses pemulihan. Garman kemudian bekerja di Mental Health Court, sebuah tempat rehabilitasi bagi para tahanan, penderita penyakit jiwa dan pecandu narkoba yang berada di bawah tanggung jawab Mahkamah Agung Negara Wilayah New York.
Garman bekerja dengan baik di pusat rehabilitasi itu. Ketika Jackson diangkat menjadi direktur proyek di Brooklyn Mental Health Court, Jackson meminta Garman untuk menjadi koordinator forensik di tempat itu. Karena memiliki catatan kriminal, Jackson harus meminta izin khusus dari Mahkamah Agung untuk mempekerjakan Garman dan ia berhasil mendapatkan izin itu. Pekerjaan Garman adalah membantu para tahanan yang membutuhkan pengobatan atas gangguan mental yang mereka derita atau problem kecanduan narkoba yang mereka hadapi. Tak jarang ia juga harus menangani problem yang dihadapi para tunawisma dan para pengangguran. Garman melayani mereka, terutama yang usianya masih remaja dengan pendekatan orang tua yang sedang mendidik anaknya. Saya melihat kehidupan mereka banyak yang hilang. Saya menganggap mereka sebagai anak-anak saya sendiri. Saya bilang pada mereka untuk sekolah dan jangan melakukan tindakan yang merusak diri mereka sendiri, tukas Garman. Atasan Garman, Jackson puas dengan kinerja Garman di pusat rehabilitasi itu. Dia adalah sosok manusia yang luar biasa. Dia tidak pernah membiarkan ada yang menghalangi jalannya untuk membantu para klien, puji Jackson. Sekarang Garman hidup bahagia bersama keluarganya, menjadi seorang ayah dan seorang kakek. Garman bersyukur karena telah menemukan kembali Islam di saat-saat paling berat dalam hidupnya. Selain bekerja, Garman juga berhasil menyelesaikan pendidikannya lewat program General Education Development, GED. Ia bahkan belajar bahasa Arab dan sekarang bisa memahami isi Al-Quran. Keinginannya yang lain adalah suatu saat nanti ia ingin meraih gelar kesarjanaan di bidang studi Islam. Saya sekarang seorang Muslim, kondisi saya sepenuhnya ada di tangan saya dan karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandas Garman. Garman bekerja dengan baik di pusat rehabilitasi itu. Ketika Jackson diangkat menjadi direktur proyek di Brooklyn Mental Health Court, Jackson meminta Garman untuk menjadi koordinator forensik di tempat itu. Karena memiliki catatan kriminal, Jackson harus meminta izin khusus dari Mahkamah Agung untuk mempekerjakan Garman dan ia berhasil mendapatkan izin itu. Pekerjaan Garman adalah membantu para tahanan yang membutuhkan pengobatan atas gangguan mental yang mereka derita atau problem kecanduan narkoba yang mereka hadapi. Tak jarang ia juga harus menangani problem yang dihadapi para tunawisma dan para pengangguran. Garman melayani mereka, terutama yang usianya masih remaja dengan pendekatan orang tua yang sedang mendidik anaknya. Saya melihat kehidupan mereka banyak yang hilang. Saya menganggap mereka sebagai anak-anak saya sendiri. Saya bilang pada mereka untuk sekolah dan jangan melakukan tindakan yang merusak diri mereka sendiri, tukas Garman. Atasan Garman, Jackson puas dengan kinerja Garman di pusat rehabilitasi itu. Dia adalah sosok manusia yang luar biasa. Dia tidak pernah membiarkan ada yang menghalangi jalannya untuk membantu para klien, puji Jackson. Sekarang Garman hidup bahagia bersama keluarganya, menjadi seorang ayah dan seorang kakek. Garman bersyukur karena telah menemukan kembali Islam di saat-saat paling berat dalam hidupnya. Selain bekerja, Garman juga berhasil menyelesaikan pendidikannya lewat program General Education Development, GED. Ia bahkan belajar bahasa Arab dan sekarang bisa memahami isi Al-Quran. Keinginannya yang lain adalah suatu saat nanti ia ingin meraih gelar kesarjanaan di bidang studi Islam. Saya sekarang seorang Muslim, kondisi saya sepenuhnya ada di tangan saya dan karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandas Garman.